Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ziad Putra Rahab, NIM 2018 012 020 kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penerapan SMK 3 di PT Kaltim Jayabara. PT Kaltim Jayabara memiliki lebih dari 100 orang karyawan sehingga berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3. PT Kaltim Jayabara telah wajib menerapkan SMK 3. Dalam sistem penambangan terbuka, surface mining relatif lebih selamat daripada sistem tambang dalam. Sistem tambang terbuka yang digunakan oleh PT Kaltim Jayabara dalam hal ini, sistem tambang terbuka digunakan oleh PT Kaltim Jayabara menggunakan berbagai alat berat seperti well loader, drum truck, eksavator, dan lain sebagainya. Dalam kegiatan pertambangan, PT Kaltim Jayabara operasionalnya menggunakan sistem ledakan atau blasting untuk memudahkan dalam pembongkaran lapisan bebatuan. Keselamatan dalam kegiatan penambangan ini dapat menimbulkan kecelakaan akibat kerja, maka dari itu sistem K3 sangatlah penting diperlakukan di sini. Pemantauan dilakukan oleh pihak manajerial dari perusahaan PT Kaltim Jayabara yang sudah ahli dalam bidang K3, sehingga pihak tersebut sangat paham akan ketidaksesuaian yang terjadi pada karyawan, sehingga juga laporan dari pemantauan akan dijadikan pedoman sebagai rencana perusahaan ke depannya. Penyesuaian masalah K3 di tempat kerja. Penyebar luasan informasi potensi bahaya serta pentingnya K3 selalu ditekankan oleh pengurus PT Kaltim Jayabara. Namun prosedur dalam melakukan high court sendiri belum ditetapkan pengurus perusahaan dan bagian health safety dan sulfemani atau HCE yang melakukan high court pada tahap peninjauan awal dan perencanaan. Berdasarkan pada keahlian yang telah dimiliki, bagian HCE berkompetensi berdasarkan melakukan high court karena secara mereka adalah ahli K3 dan minimal telah terlatih untuk melakukan high court. Melakukan kebijakan yang dimana wajib mematuhi segala peraturan K3 yang berlaku di perusahaan, terutama yang berkaitan dengan K3 seperti penggunaan APD lengkap di setiap unit kerja dan laporan kejadian-kejadian yang terjadi mengenai K3 kepada pimpinan unit kerja atau tim pengawas. Segala laporan yang diterima dari unit-unit kerja selanjutnya akan dibahas pada rapat pertemuan yang mendapatkan solusi yang berkaitan dengan setiap permasalahan yang terjadi. Apabila telah mendapatkan sebuah solusi dan telah mencapai kesepakatan, maka selanjutnya disampaikan kepada seluruh pihak karyawan agar menaati aturan tersebut. Apabila terjadi perbedaan, maka pihak notulensi akan menulis perbedaan pendapat tersebut kemudian dikumpulkan menjadi satu lalu dibahas satu persatu. Perusahaan juga mendapatkan pihak eksternal seperti pengamat K3 Safety Talks untuk membantu penyelesaian masalah tersebut. Keputusan yang sudah disepakati selanjutnya diarsipkan dalam bentuk dokumen dan disimpan sebagai dokumen bukti bahwa kesepakatan mengenai masalah ini pernah disepakati bersama. Untuk merealisasikan, perusahaan membuat poster atau spanduk ataupun buku panduan yang kemudian ditempel di lokasi di mana karyawan dapat melihat atau poster spanduk tersebut atau buku panduan tersebut yang jelas memudahkan karyawan untuk mengingat hal-hal yang sudah disepakati. Komunikasi antara karyawan dengan pihak-pihak perusahaan yang lain adalah bentuk perangkat untuk mendapatkan informasi dan isu-isu yang berkaitan dengan K3. Isu tersebut kemudian akan dibahas pada rapat pertemuan. Perlibatan pihak eksternal yang akan melihat masalah-masalah yang terjadi pada sistem K3 di perusahaan tersebut. Data yang telah diperoleh akan didefinisikan, dikelompokkan, dievaluasi kembali, disimpan dalam bentuk dokumen, disimpan
kemudian diberikan kepada setiap karyawan yang bekerja berupa buku panduan atau peraturan yang berkaitan dengan SMK 3 dalam bentuk buku saku yang mudah dipahami. Prioritas K3 ditentukan melalui rapat konsultasi yang menghadirkan ahli khusus di bidangnya untuk menegahi permasalahan yang terjadi di perusahaan. Pembahasan ini diuraikan berdasarkan skala prioritas yang paling penting, sehingga tingkatan yang paling rendah, misalnya penggunaan APD di tempat kerja, dianggap sangat penting, maka dibahas terlebih dahulu. Selanjutnya dibahas yang lainnya. Meningkatkan integritas K3 ke dalam seluruh pendekatan manajemen dan pelatihan pada bagian perusahaan yang mendapatkan dampak K3. Selanjutnya didefinisikan seperti pada pekerja yang kurang terampil dalam pengoperasian mesin-mesin mendapatkan pelatihan khusus untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Dampak dari hasil penerapan rapat berdasarkan informasi yang didapat dari sumber informasi identifikasi, lalu diberikan saran dan solusi yang berkaitan dengan perubahan. Contohnya pada PT Kaltim Jayabara ini, yaitu prosedur kerja menyebabkan pekerja yang masih baru menerapkan pengalaman konsultan karena masih tahap penyesuaian, maka diberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Saran tersebut harus dapat diterima oleh karyawan dengan baik agar kecelakaan tidak terjadi. Evaluasi efektivitas dari pendekatan pengelolaan K3 berupa pemantauan kepada lini kerja, kemudian mengecek setiap perlengkapan yang digunakan oleh pekerja apakah sudah sesuai atau masih terkendala. Perusahaan juga menerima saran-saran dari pemangku kepentingan seperti manajer dan penyelia. PT Kaltim Jayabara adalah perusahaan penghasil batu bara. Perlengkapan PT Kaltim Jayabara APD yang lengkap yaitu digunakan adalah helm, terus lampu kepala, kacamata keselamatan, respirator, sabuk, self rescue, safety first, sarung tangan, dan lain sebagainya. Jaminan keselamatan pada perusahaan adalah jaminan BPJS kesehatan. Terdapat juga service talk, yaitu pencegahan keselamatan secara tidak langsung. Service talk dilakukan dengan menandatangani setiap lini yang dilakukan oleh tim safety serta menampung berbagai pertanyaan dari para karyawan seputar kecelakaan kerja. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.